Stoikisme adalah corak pandang etik tentang upaya atau kiprah akal intensif yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan utama hanya dalam penjalanan hidup yang dijalankan sesuai dengan akal sehat yang bekerja sesuai dengan alam. Kaum Stoa berusaha untuk mendasarkan ajaran mereka pada teori umum tentang kodrat manusia dan alam semesta. Konsepsi mereka tentang kebahagiaan bersumber pada pandangan panteistik mereka tentang kehidupan yang dijalani sesuai dengan akal sehat. Karena itu, ikutilah alam merupakan ujar-ujar yang esensial bagi kaum Stoa. Tetapi justru karena itu, fisika dan akal sehat lalu memperoleh kedudukan penting dalam stoicisme. Panteisme ini niscaya menghasilkan keragaman dalam universalitas dan individualitas yang masing-masing merupakan dorongan yang kontradiktoris. Meskipun secara umum benang merah dari pandangan stoikisme cukup jelas, terjadi ramifikasi juga dalam perkembangannya. Kaum Stoa dapat dikelompokkan berdasarkan 3 periode yang di sini disusun secara kronologis. Ajaran kaum Stoa atau stoikisme dipelopori oleh Zenon dari Citium dan dilanjutkan oleh Siripos dari Soli. Siripos inilah yang berperan besar dalam membangun stoikisme sebagai sistem pikir. Konon orang berkata, tanpa Siripos tiada kaum Stoa. Dalam sistem pemikiran Stoa seperti yang ditinggalkan oleh Siripos, stoikisme berfokus pada logika, fisika, serta etika. Tidak ada karya tulis Zenon yang tersisa. Ajarannya yang kita ketahui berasal dari Diogenes, yakni penulis biografi para filsuf Yunani yang tersohor itu. Zenon antara lain mengajarkan bahwa manusia mengalahkan alam dengan mengalahkan dirinya sendiri. Caranya adalah dengan melaksanakan apatheia. Inilah asal dari istilah apatis, yaitu mengontrol dan meniadakan emosi dan hasrat fisik, dan hal ini dicapai melalui meditasi. Dengan cara demikian, orang lambat laun akan mampu membangun katekon, yaitu kemampuan untuk memilih untuk melakukan apa yang pantas dilakukan. Meskipun dikenal sebagai peminum, ia konon pernah berkata bahwa lebih baik kepleset dengan kaki ketimbang kepleset dengan lidah. Siripos adalah penulis yang fasih, namun dari 700 karyanya tidak ada yang tersisa kecuali beberapa fragmen yang diketemukan dalam karya-karya dari Cicero, Seneca, dan lain-lain. Siripos memusatkan perhatian pada logika, epistemologi fisika, dan ajaran tentang kemerdekaan kehendak. Khusus tentang yang terakhir ini, ia mengajarkan bahwa sebagai bagian dari alam, pada dasarnya manusia itu tunduk pada kausalitas. Namun manusia dapat memilih untuk menghindar dari pengaruhnya karena memiliki kemerdekaan kehendak. Stoikisme Madya didirikan oleh Panaitios dari Rhodos. Tidak banyak hal yang diketahui tentangnya selain bahwa ia mendirikan sekolah di Athena dan adalah guru dari Poseidonios. Semua karyanya hilang, kecuali ajarannya tentang kewajiban yang banyak dikutip oleh Cicero dalam bukunya. Poseidonios dari Pulau Rhodos berasal dari keluarga Romawi di Apameia, di tepi sungai Orontes, sekarang Syria Utara. Dia adalah murid dari Panaitios. Ada kabar yang mengatakan bahwa ia mirip dengan Aristoteles yang menguasai banyak bidang ilmu. Sejalan dengan tradisi Stoa, Poseidonios membagi filsafat menjadi fisika, filsafat alam, metafisika, dan teologi, kemudian logika termasuk dialektika dan etika. Poseidonios mengajarkan bahwa selain kemampuan rasional, manusia juga menghimpun kecakapan rohani seperti kemarahan, hasrat berkuasa, hasrat memiliki dan sebagainya, maupun kemampuan desideratif seperti hasrat seksual dan makan enak.
Di sini ia melihat bahwa masalah etika adalah masalah bagaimana rasio menjadi fakulti utama untuk mengendalikan berbagai hasrat itu. Seperti Panaitios, ia tergolong stoikis Madya yang sudah agak elektik karena juga menerima ajaran-ajaran Platon dan Aristoteles. Kendati begitu, ia menggarisbawahi doktrin logos dari kaum Stoa yang kemudian merembes ke dalam cara berpikir kaum Yahudi dan Nasrani. Aliran stoikisme utama mula-mula diwakili oleh Lucius Annaeus Seneca, atau lebih dikenal sebagai Seneca saja atau Seneca yang muda. Dia berasal dari Cordoba, Spanyol, dan mendapatkan pendidikan dalam lingkungan stoikisme dari Attalus, Sotion, dan Papirius Fabianus. Dia dikenal sebagai penyair, moralis, dan filsuf. Dia menampilkan konsep tentang kesadaran dan kemerdekaan, dan seperti Platon, ia juga berpendapat bahwa badan itu kuburan bagi jiwa. Pada masa itu, para pemikir Yunani belum mengenal kesadaran sebagai konsep. Dalam kerangka Seneca, kesadaran pertama-tama dipahami sebagai habitus atau kebiasaan, dan kemudian sebagai aktus, yaitu penilaian konkret tentang hal baik dan hal jahat. Kemerdekaan merupakan konsep Seneca yang orisinal. Menurut Seneca, kita bisa dipaksa untuk tunduk pada konvensi dalam kehidupan sosial, tetapi tak ada yang dapat memaksa atau merampas kemerdekaan interior kita. Karena itu, manusia berharga bukan karena sivitas, melainkan karena apa yang ada dalam dirinya, yang juga merupakan kekuatan besar dan dasar untuk berbuat baik. Dalam kerangka pikir Seneca, kemerdekaan tak tergantung pada akal, tetapi merupakan kemampuan yang berbeda dari kemampuan penilaian etika. Problem moral adalah problem pribadi yang berhadapan dengan kekuatan alam dan masyarakat dari segala jurusan. Karena itu, dengan memastikan peranan dari dominasi kehendak yang subjektif dan eksistensial terhadap intelek, Seneca telah mendahului filsafat modern. Selain Seneca, Epictetus dari Hierapolis juga tergolong kaum stoik muda. Mula-mula ia adalah seorang budak belian dari Epaphroditos yang mengabdi kepada Kaisar Nero. Namun, bahkan sebagai budak ia menjalani hidup yang cerdas, antara lain dengan mempelajari stoikisme. Setelah bebas, ia tetap menjalani hidup yang keras dan sederhana. Dia tidak menulis apapun, namun ajarannya dituliskan oleh muridnya Arian dalam diskursi. Lebih dari kaum Stoa lainnya, Epictetus memusatkan dirinya pada etika dengan merujuk kepada Socrates. Penguasaan etika dimulai dari pemahaman akan alam realitas yang terdiri dari dua kategori. Pertama, realitas yang tunduk pada kemampuan moral judgment kita, yang antara lain mencakup penilaian, rangsangan, hasrat, dan keengganan. Kategori yang kedua adalah realitas yang tidak tunduk pada kemampuan kita, yang antara lain mencakup kesehatan, kekayaan, kemasyhuran, dan sebagainya. Atas dasar pembedaan itu, Epictetus mengajarkan dua konsep tentang hidup. Proairesis adalah konsep yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan yang membuat kita mampu menyangkal, merasa terpaksa atau menolak sesuatu, menyetujui atau membantah sesuatu berdasarkan penilaian kita sendiri. Diairesis adalah penilaian yang dijalankan oleh kemampuan proairesis dan yang memungkinkan kita untuk membedakan kemampuan eksklusif kita dari segala yang tidak tunduk kepada kemampuan eksklusif kita. Pada akhirnya, hal baik dan hal buruk itu cuma ada dalam dimensi proairesis kita. Jika kita bisa menguasainya dalam diri kita, maka kita mencapai kebahagiaan, yaitu hidup yang berkebajikan sesuai dengan logos dan sejalan dengan kosmos.
Tokoh Stoik utama terakhir yang perlu dikemukakan adalah Marcus Aurelius. Dia adalah kaisar Roma ke-16. Dia menulis Meditations sambil melancarkan pertempuran-pertempuran. Karya ini dipuji sebagai cerminan dari ungkapan yang elok dan kelembutan yang tak berhingga serta kesalehan. Karya ini mengungkapkan pandangannya yang skeptik tentang hidup di alam baka. Di antara lain dia menulis, kita hidup untuk sesaat, hanya untuk kemudian ditelan dalam kelupaan yang lengkap dan kehampaan abadi di sisi kita. Bagi Marcus Aurelius, segalanya akan berujung dalam kelupaan total dan bahkan legenda. Marcus Aurelius memandang kematian sebagai cita-cita karena mengakhiri segala hasrat. Boleh jadi ia mengutamakan kebajikan yang rasional karena pandangan hidupnya yang sedemikian melankolis. Kendati memandang tinggi kewajiban dan pengabdian kepada negara, lebih-lebih sebagai kaisar, ia ternyata bisa bersikap masa bodoh terhadap keberangasan hidup. Sebagai kaisar, ia memburu orang-orang Nasrani dan sering melancarkan perang. Dia membenarkan tindakannya yang syarat kekerasan dengan menunjuk pada kesepelean masalah-masalah duniawi. Dikotomi kendali adalah konsep inti dalam stoikisme yang mengajarkan bahwa manusia harus membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali mereka dan hal-hal yang tidak. Prinsip ini bertujuan untuk membantu kita mengarahkan perhatian dan energi hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, sehingga mengurangi stres, frustasi, dan penderitaan. Dikotomi kendali berakar pada pandangan stoik bahwa sebagian besar penderitaan emosional manusia berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kuasai. Dengan menyadari batas kendali kita dapat hidup lebih tenang dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah aspek-aspek internal dari diri kita, seperti pikiran dan penilaian, yaitu cara kita memandang suatu situasi, termasuk interpretasi kita terhadap peristiwa yang terjadi, dan juga keinginan dan pilihan, yakni apa yang kita pilih untuk dikejar, dihindari, atau diperjuangkan. Juga tindakan, yaitu cara kita merespons keadaan atau bertindak dalam situasi tertentu. Hal-hal yang berada di luar kendali kita adalah aspek-aspek eksternal yang melibatkan dunia luar, seperti kesehatan, pendapat dan tindakan orang lain, peristiwa alam, hasil dari usaha kita, dan seterusnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita sebaiknya hanya fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dengan mengadopsi prinsip ini, kita bisa lebih tenang dan rasional dalam menghadapi berbagai situasi. Contohnya, jika seseorang menghina kita, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dia katakan atau pikirkan. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Seorang stoik mungkin berpikir, apakah penghinaan ini benar? Jika iya, saya bisa memperbaiki diri. Jika tidak, maka ini tidak penting bagi saya. Dengan cara ini, emosi negatif seperti kemarahan atau kesedihan dapat diminimalkan. Contoh lain misalnya, Anda gagal mendapatkan promosi di tempat kerja. Menurut stoikisme, Anda tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keputusan atasan Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan usaha yang telah Anda lakukan dan sikap Anda terhadap hasil tersebut. Fokus pada pelajaran yang bisa dipetik daripada meratapi kegagalan. Contoh lain, stoikisme mengajarkan bahwa kesehatan dan kematian adalah hal yang berada di luar kendali kita. Kita dapat berusaha menjaga tubuh kita, tetapi pada akhirnya semua orang tunduk pada hukum alam. Daripada meresahkan sesuatu yang tak terhindarkan, stoikisme menyarankan kita untuk fokus menikmati momen saat ini dan menjalani hidup dengan kebajikan.
Dikotomi kendali memberikan landasan bagi kebebasan sejati dan kedamaian batin. Ketika kita sepenuhnya memahami hal-hal eksternal tidak mempengaruhi kebahagiaan kita, kecuali jika kita mengizinkannya, kita menjadi tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia luar. Kebebasan sejati menurut Stoikisme bukanlah kebebasan dari aturan atau batasan eksternal, tetapi kebebasan pikiran. Kita bebas sejauh kita bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap apapun yang terjadi di luar kita. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita mengurangi kecemasan dan ketakutan. Kita menerima kehidupan sebagaimana adanya, tanpa terjebak dalam frustasi yang disebabkan oleh harapan yang tidak realistis. Stoikisme tidak hanya mengajarkan prinsip ini secara teoritis, tetapi juga melalui latihan-latihan praktis yang dirancang untuk membantu individu menginternalisasi konsep dikotomi kendali. Latihan pertama, yaitu memikirkan hal terburuk. Sebelum menghadapi situasi tertentu, bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Misalnya, jika Anda berbicara di depan umum, bayangkan skenario terburuk, seperti lupa teks atau tidak ada yang memperhatikan. Dengan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk, Anda akan lebih siap dan tenang. Latihan kedua, refleksi harian. Pada akhir hari, luangkan waktu untuk mengevaluasi situasi yang Anda hadapi. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan? Bagaimana saya merespons situasi yang sulit? Latihan ini membantu memperkuat kesadaran akan dikotomi kendali. Latihan ketiga, melatih ketidakmelekatan. Berlatihlah untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal eksternal, baik itu kekayaan, status, atau hubungan. Ingatkan diri bahwa semua hal bisa hilang kapan saja. Dengan begitu, Anda akan lebih siap menerima kehilangan dengan lapang dada. Dikotomi kendali adalah inti dari Stoikisme yang memberikan kerangka kerja untuk menjalani hidup dengan bijaksana, tenang, dan bermakna. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, keinginan, dan tindakan kita, dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita dapat mencapai kebebasan sejati dan kedamaian batin. Prinsip ini relevan tidak hanya dalam filsafat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, memberikan panduan praktis untuk menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Kebajikan sebagai sumber kebahagiaan sejati adalah salah satu ajaran inti dalam Stoikisme. Filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan menjalani hidup yang berbudi luhur, yaitu hidup yang selaras dengan kebajikan. Dalam pandangan ini, kebajikan bukan hanya salah satu cara untuk menjadi bahagia, tetapi satu-satunya sumber kebahagiaan sejati. Dalam Stoikisme, kebajikan tidak merujuk pada sifat baik yang dangkal, tetapi pada keunggulan karakter atau arete. Ini adalah kondisi ideal di mana seseorang menjalani hidup sesuai dengan akal budi, prinsip moral, dan harmoni dengan alam semesta. Kebajikan adalah panduan utama untuk membuat keputusan dan bertindak terlepas dari keadaan eksternal. Stoikisme mendefinisikan kebajikan sebagai kemampuan untuk hidup dengan benar, baik, dan sesuai dengan hukum alam. Hidup dengan kebajikan berarti memilih untuk melakukan yang benar, karena hal itu adalah tugas kita sebagai manusia rasional, bukan karena keuntungan pribadi atau paksaan eksternal. Filsuf Stoik membagi kebajikan menjadi 4 kategori utama yang saling melengkapi. Kebajikan-kebajikan ini menjadi panduan praktis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang berada di antara keduanya. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan prinsip moral. Contoh,
Kebijaksanaan membuat kita membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Dengan demikian, kita bisa fokus pada tindakan yang benar dan menghindari kekhawatiran yang tidak perlu. Manfaatnya adalah kebijaksanaan memungkinkan kita untuk menghindari keputusan impulsif yang didasarkan pada emosi atau ketidaktahuan. Kedua, keberanian. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi ketakutan, penderitaan, atau tantangan. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi tetap bertindak sesuai dengan prinsip meskipun ada resiko atau kesulitan. Contohnya, seorang stoik akan tetap berpegang pada kebenaran meskipun itu berarti menghadapi ketidaksetujuan, kehilangan, atau ancaman. Manfaatnya adalah bahwa keberanian membuat kita kuat menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan integritas atau moralitas. Ketiga, keadilan. Keadilan adalah komitmen untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain dan memperlakukan semua orang dengan adil. Ini mencakup rasa hormat, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Contohnya adalah keadilan memandu kita untuk membantu orang lain tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Manfaat yang kita dapatkan dengan mempraktekkan keadilan, kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan memperkuat komunitas. Keempat, pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk menahan godaan, menjaga keseimbangan, dan menghindari berlebihan dalam segala hal. Ini adalah seni mengendalikan dorongan dan emosi untuk tetap berada di jalan yang benar. Contohnya, seorang stoik tidak membiarkan dirinya terbawa oleh nafsu akan kekayaan atau kesenangan duniawi. Dan manfaatnya adalah pengendalian diri membantu kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan menghindari tindakan impulsif. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal seperti kekayaan, kekuasaan, atau status sosial. Hal-hal ini bersifat sementara dan berada di luar kendali kita, sehingga tidak bisa menjadi dasar kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, kebajikan adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Oleh karena itu, kebajikan menjadi fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati adalah kondisi batin yang damai dan stabil. Ini terjadi ketika kita tahu bahwa kita telah bertindak dengan benar, sesuai dengan prinsip kebajikan, terlepas dari hasilnya. Dengan menjalani hidup yang berbudi luhur, kita tidak lagi tergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa puas. Kebajikan memungkinkan kita untuk tetap bahagia meskipun menghadapi penderitaan, kehilangan, atau kegagalan. Misalnya, kebijaksanaan membantu kita memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Keberanian membantu kita menghadapi penderitaan dengan tenang. Keadilan membimbing kita untuk tetap membantu orang lain bahkan di saat sulit. Pengendalian diri mencegah kita untuk melampiaskan frustasi dengan cara yang merugikan. Stoikisme bukan hanya teori. Ini adalah filosofi praktis yang mengajarkan kita untuk menginternalisasi kebijaksanaan atau kebajikan melalui latihan sehari-hari. Tiap malam, luangkan waktu untuk mengevaluasi apakah tindakan Anda sepanjang hari sesuai dengan kebajikan. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya bertindak dengan bijaksana? Apakah saya menunjukkan keberanian? Apakah saya adil kepada orang lain? Apakah saya mengendalikan diri? Renungkan juga dampak jangka panjang dari tindakan Anda. Kebajikan seringkali memerlukan pengorbanan jangka pendek untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Dalam stoikisme, kebajikan adalah sumber kebahagiaan sejati karena ini adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dengan menjalani hidup yang berbudi luhur, dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita dapat menemukan ketenangan dan kepuasan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Kebajikan adalah panduan abadi untuk menjalani hidup yang bermakna, baik dalam masa kesulitan maupun kemakmuran. Hidup selaras dengan alam adalah prinsip inti dalam stoikisme
yang mendasari seluruh ajaran filsafat ini. Konsep ini mengacu pada hidup sesuai dengan hukum alam atau logos dan sifat manusia sebagai makhluk rasional. Filsuf Stoik percaya bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, seseorang harus memahami dan menyesuaikan diri dengan tatanan alam semesta. Dalam Stoikisme, alam memiliki dua dimensi utama. Pertama, alam semesta atau makrokosmos. Alam semesta dianggap sebagai sistem yang teratur, rasional, dan koheren yang diatur oleh logos atau akal universal. Segala sesuatu dalam alam semesta saling berhubungan dan bekerja menuju harmoni. Keyakinan Stoik, tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rencana kosmik. Oleh karena itu, hidup selaras dengan alam berarti menerima kenyataan sebagaimana adanya dan memahami tempat kita dalam sistem yang lebih besar. Kedua, sifat manusia atau mikrokosmos. Stoikisme juga melihat manusia sebagai bagian dari alam. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki peran khusus dalam mengikuti akal budi dan bertindak sesuai dengan sifat alami mereka. Keyakinan Stoik, hidup sesuai dengan sifat manusia berarti menggunakan akal, mengejar kebajikan, dan memenuhi tugas sosial kita. Hidup selaras dengan alam memuat dua aspek utama. Pertama, menyesuaikan diri dengan hukum alam. Stoikisme mengajarkan bahwa alam bekerja berdasarkan hukum yang tidak dapat diubah, seperti siklus kehidupan, kematian, dan perubahan. Hidup selaras dengan alam berarti menerima kenyataan ini tanpa perlawanan emosional. Contohnya, jika kita menghadapi kehilangan, kita memahami bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Jika terjadi bencana alam, kita menerima bahwa fenomena ini adalah bagian dari fungsi alam semesta. Maka manfaat yang kita dapat adalah penerimaan ini membantu kita mengurangi penderitaan emosional dan membawa kedamaian batin. Kedua, hidup sesuai dengan akal budi. Manusia diberkahi dengan akal yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Hidup selaras dengan alam berarti menggunakan akal budi ini untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertindak dengan kebajikan. Contohnya, memprioritaskan kebajikan seperti keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri daripada mengejar kesenangan material. Tidak membiarkan emosi negatif seperti kemarahan atau iri hati menguasai kita, karena itu bertentangan dengan akal sehat. Dan manfaat yang kita dapat dengan menjalani hidup yang rasional dan berbudi luhur, kita mencapai harmoni internal. Stoikisme memberikan panduan praktis untuk menerapkan prinsip hidup selaras dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Alam semesta memiliki rencana yang lebih besar dari pemahaman kita. Banyak hal dalam hidup kita tidak berada dalam kendali kita, seperti cuaca, tindakan orang lain, atau kematian. Berlatihlah membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita, pikiran, keputusan, tindakan, dan yang tidak, atau keadaan eksternal. Kebajikan adalah satu-satunya jalan untuk hidup yang sejati sesuai dengan sifat manusia. Dengan bertindak berdasarkan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita hidup sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk rasional. Stoikisme mendorong kehidupan yang seimbang dan sederhana, jauh dari keinginan berlebihan akan kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan. Melatih pengendalian diri dengan menahan godaan untuk hidup boros atau membiarkan emosi menguasai diri adalah latihan stoik dalam hal ini. Hidup selaras dengan alam juga berarti memahami bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ini mencakup tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap komunitas. Latihan stoik yang bisa kita lakukan adalah tindakan kecil seperti membantu orang lain atau menghormati lingkungan. Dengan cara ini untuk menghormati keterkaitan kita dengan dunia. Latihan stoiknya adalah tindakan kecil seperti membantu orang lain atau menghormati lingkungan adalah cara untuk menghormati keterkaitan kita dengan dunia. Hidup selaras dengan alam
dalam stoikisme adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup, menjalani hidup dengan kebajikan, dan menghormati tempat kita dalam tatanan alam semesta. Dengan memahami bahwa segala sesuatu diatur oleh logos, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna, damai, dan seimbang. Prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern, membantu kita menghadapi perubahan, tantangan, dan kompleksitas dunia dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang memicu emosi. Kemarahan, ketakutan, iri hati, dan kesedihan adalah bagian dari pengalaman hidup. Tetapi emosi-emosi ini bisa menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan dan kedamaian batin. Stoikisme sebagai salah satu filsafat kehidupan yang praktis memberikan panduan yang bijak untuk mengelola dan mengendalikan emosi yang merusak ini. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa emosi negatif tidak muncul dari peristiwa eksternal itu sendiri, melainkan dari cara kita menilai dan merespons peristiwa tersebut. Ketika kita memberikan nilai yang berlebihan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain, hasil pekerjaan, atau kejadian tak terduga, kita membuka pintu bagi emosi yang merusak. Dengan memahami akar penyebab ini, stoikisme menawarkan berbagai cara untuk mengendalikan emosi sehingga kita dapat menjalani hidup yang lebih damai dan bijaksana. Menurut filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, emosi yang merusak muncul dari kesalahpahaman tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa cemburu, itu seringkali karena ia menganggap kebahagiaannya tergantung pada memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika seseorang marah, itu biasanya karena ia tidak menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Stoikisme menekankan bahwa perasaan-perasaan ini berasal dari penilaian yang salah, bukan dari kenyataan itu sendiri. Mengendalikan emosi yang merusak adalah salah satu keterampilan penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dengan menerapkan prinsip stoikisme seperti dikotomi kendali, refleksi rasional, dan latihan kebajikan, kita dapat mengatasi dorongan emosional yang tidak sehat dan menjalani hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Emosi negatif tidak harus menjadi musuh kita, tetapi dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat menjadi pengingat untuk terus bertumbuh dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, stoikisme, sebuah filosofi yang berasal dari Yunani kuno, menawarkan panduan yang sangat relevan. Seperti yang kita tahu, hidup di zaman modern ini penuh dengan tantangan yang datang dari berbagai arah. Pekerjaan yang menumpuk, tekanan sosial, kecemasan akan masa depan, dan segala ketidakpastian yang menghantui setiap langkah kita. Namun, jika kita menyelami ajaran stoikisme, kita bisa menemukan sebuah jalan untuk meraih ketenangan batin di tengah badai tersebut. Dengan semua tantangan yang dihadapi zaman modern, stoikisme memberi kita alat untuk menghadapi segala sesuatunya dengan keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ini adalah filosofi yang mengingatkan kita bahwa ketenangan batin dan kebahagiaan tidak ditemukan dalam dunia luar, tetapi dalam cara kita memandang dunia dan meresponnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, stoikisme adalah pelita yang dapat menuntun kita menuju hidup yang lebih damai dan bermakna.